Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ulfa Kurniasari. Saya akan menjelaskan pengertian dan syarat sholat Jumat. Yang pertama, pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid bagi kaum muslim laki-laki sebanyak 2 rakaat dan dilaksanakan sebagai pengganti sholat zuhur di hari Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Jumhur ulama berpendapat bahwa sholat Jumat adalah pengganti sholat zuhur di hari Jumat. Jumat adalah zuhur yang dipendekkan menjadi 2 rakaat, sedangkan khutbahnya menggantikan 2 rakaatnya lagi. Selain itu, beberapa ulama seperti Ibnu Abbas, Dawud, Hasan Ibnu Soleh berpendapat bahwa Jumatlah yang menjadi alasan Jumat itu sendiri. Yang kedua, syarat-syarat sholat Jumat. Syarat-syarat sholat Jumat ada 3. 1. Tempat sholat Jumat harus ditentukan, yaitu harus di masjid. Yang kedua, jumlah orang yang berjamaah sekurang-kurangnya adalah 40 orang laki-laki muslim. Yang ketiga, dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana bin Sulmafiroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat sendiri itu ada 12 dan ini juga beda sama rukun sholat. Kalau rukun sholat Jumat itu ada pertama didahului 2 khutbah, kedua 2 rakaat, dilakukan 2 rakaat, ketiga niat, selanjutnya takbiratul ihram, berdiri jika mampu, baca Al-Fatihah di setiap rakaatnya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir dan doanya, lalu salam. Lalu untuk sunah-sunah sholat Jumat sendiri, itu yang pertama, merapikan atau mencukur kumis atau rambut. Kedua, memotong kuku. Yang selanjutnya, mandi besar dan keramas. Terus memakai wangi-wangian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ya masyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala karunia, hidayah, dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah Dia anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hariban baginda Rasulullah SAW serta para keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Selanjutnya, mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya masyiral muslimin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberikan perangkat lunak yang sempurna seperti akal, pikiran, rasa, dan karsa. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan dan kebutuhan badannya. Makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat dari Allah. Manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fil ahsanil taqwim.
yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan manusia lebih dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk patuh pada Allah. Bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun bisa seperti setan yang hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptakan Tuhan dalam bentuk yang terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata dalam dirinya. 4 permata ini disebut Rasulullah dalam hadisnya, sebagaimana dikutip oleh Ian Ulumuddin, yaitu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu juwahaira fi hismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya'a ammal jawahiru wal aqlu wad dini wa khayau wal amal sholih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang diberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang baik dan batil, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Nasahiyul Ibad mendefinisikan akal sebagai permata rohani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang baik dan batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permata kedua yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak, dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif atau lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendali atau sifat malu serta membuahkan amal yang soleh. Permata ketiga adalah malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu menjadi 2, yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara hayun imaniyun adalah sifat yang hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah larangan Allah. Oleh karena itu, wajar jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabat dengan mengatakan al-haya'u minal iman, yang artinya malu itu sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, dan malu tidak berbuat baik, dan sebagainya. Ya masyiral muslimin rahimakumullah. Permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dan kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu hanya berorientasi
pada kebutuhan yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu betapa banyaknya orang-orang yang pandai agama tetapi tidak dapat atau tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agamanya, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibatnya timbul dari itu bukan amal soleh, tetapi justru maksiat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah dalam hadis di atas juga mengingatkan pada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata manusia tersebut. Rasulullah mengatakan, yaitu ghadab atau marah-marah dapat menghilangkan akal, iri dan dengki. Iri dan dengki juga dapat menghilangkan agama. Serakah dapat menghilangkan sifat malu, dan menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Masyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada di dalam hidup kita untuk menjadi insan pilihan dan makhluk, dan masuk dalam kategori muttaqin atau orang-orang yang memiliki ketakwaan. Barakallahu li walikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil wa dzikril hakim. Innahu ta'ala judun karim malikul barru raufur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa usallai wa salama ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala ali wa ashabi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nasfi bi taqwallahu aliyyil azim. Wa'lamu anna Allahu amarukum bil amril adim, amarukum bis-sholati wassallim ala nabi karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribu mujibu da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum wa yashkuruhu ala nikmatihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.